Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdila, NIM 207190013, kelas 3B Tadris Biologi, mata kuliah Ekologi Hewan, dosen pengampu Bapak Bayu Kurniawan, SSI MSc. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem, meliputi rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen tergantung pada makhluk hidup lain, contohnya seperti manusia dan hewan. Kemudian produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1 atau konsumen 1. Sedangkan konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2 atau konsumen 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat dari rantai makanan ini. Rantai makanan ini berarti menunjukkan bahwa rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh tikus, selanjutnya tikus dimakan oleh burung elang. Jadi itu adalah urutan-urutannya, jadi jangan sampai terbalik ya, apalagi dalam tanda panahnya. Kalau terbalik tanda panahnya, maka artinya juga akan terbalik, akan berbeda. Kemudian dalam rantai makanan, konsumen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Konsumen primer merupakan konsumen pertama yang mendapatkan energi langsung dari produsen. Contoh konsumen primer adalah makhluk seperti herbivora. Jika dilihat dari ekosistem sawah, yang menjadi konsumen primer atau yang berperan menjadi konsumen primer adalah tikus. Kenapa tikus? Karena tikus langsung memakan produsen, yaitu tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Contohnya hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Dalam ekosistem sawah, yang berperan sebagai konsumen sekunder yaitu ular. Kemudian selanjutnya konsumen tersier. Konsumen tersier merupakan konsumen yang mendapatkan energi atau makanan dari konsumen kedua. Contohnya pada burung elang. Jadi dalam ekosistem sawah ini, yang berperan menjadi konsumen tersier adalah burung elang. Kemudian di dalam komponen rantai makanan terdapat dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik yang menjadi zat anorganik. Nah, pasti kita sering mendengar atau sering bertanya, apakah yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Nah, apa yang terjadi? Misalkan contoh ekosistem sawah. Karena banyak tikus di lahan sawahnya, Budi merasa tidak nyaman. Kemudian Budi ingin mengusir tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Kemudian Budi menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus tersebut, dan akhirnya tikus berkurang sangat banyak. Lalu, apa yang terjadi dengan ular jika tikus menurun? Ular tidak ada makanan. Ada 2 kemungkinan, yaitu ular akan mati. Yang kedua yaitu ular akan berpindah habitat ke rumah manusia untuk mencari makanan, karena persediaan makanan tersebut tidak ada, jadi dia berpindah habitat. Kemudian yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi dia
sangat kompleks ya. Atau organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Jadi kita lihat pada contoh jaring-jaring makanan. Di sini tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri dimakan oleh belalang, burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Kemudian belalang dimakan oleh laba-laba, kemudian burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang dan rubah, kemudian tikus dan kelinci dimakan oleh rubah dan burung elang, lalu laba-laba dimakan oleh ular, dan burung pemakan serangga dimakan oleh elang dan rubah, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Dan jika rubah dan burung elang mati, maka mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Kemudian yang ketiga, piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat tropik 1 dan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap tropiknya. Sesuai dengan namanya, susunan berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin kecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Pada piramida ekosistem darat tidak hanya diisi oleh hewan saja, akan tetapi ada tumbuhan dan menjadi bagian penting dalam piramida makanan ekosistem darat. Kemudian untuk produsen piramida makanan ekosistem darat dihuni oleh berbagai tumbuhan. Tropik 2 ada tikus dan serangga yang memakan tumbuhan dan sejenisnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon